Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 fitur rahasia yang belum kalian ketahui. Buat para pemula harus banget cobain dan tahu. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini akan condong memberikan informasi terkait fitur rahasia yang ada pada iOS 18 yang mungkin juga belum kalian ketahui banyak. Kita langsung aja mulai dari yang pertama, kalian bisa lihat sendiri di sini. Bisa ganti warna jam di lock screen kalian karena ada tambahan warna yang ditambahkan di iOS 18. Jadi kalau misalkan kalian tap dan tahan di lock screen seperti ini, lalu kalian pilih customize, maka di bagian sini kalian bisa pilih warna sesuka kalian. Tapi ada warna gradient yang bisa kita katakan full color seperti ini untuk menjadikan warna di jam pada lock screen kalian. Selebihnya memang masih sama, belum ada perubahan yang banyak, tapi intinya ditambahkan warna ini untuk jam di lock screen iPhone kalian. Dan masih di bagian lock screen, kita tahu lock screen kan kita bisa custom kontrolnya nih. Kalau sebelumnya di S17 ini hanya flashlight dan ini kamera. Saat ini di S18 kita sudah bisa mengcustom kontrol fungsional bagian ini. Tetapi kalau misalkan gue kasih tahu fungsinya, di sini kita bisa langsung buka Instagram dengan cara tap dan tahan seperti ini, maka akan langsung buka aplikasi Instagram. Begitu juga untuk bagian yang sebelah sininya nih. Ya, jadi ketika gue tap dan tahan yang ini, maka akan langsung buka aplikasi YouTube gitu. Nah, gimana sih caranya untuk mengganti kontrol ini? Caranya tap dan tahan aja di bagian lock screen seperti ini. Kalian pilih customize, pilih lock screen. Nah, yang ini kalian delete dulu, kalian tambahkan. Lalu kalian pilih yang mana? Pilih yang shortcut. Jadi ada di bagian sini, ini shortcut. Kalau yang sebelah sini gue nggak tahu ya kenapa blank doang shortcutnya, tapi mungkin ini bug. Cuman intinya kalian pilih yang open app ini. Nah, ketika kalian pilih akan muncul gini dan kalian tinggal choose aplikasi apa yang ingin kalian open. Di sini gue contohkan misalkan tadi YouTube. Oke, gue kasih di sini YouTube. Nah, seperti ini, tap dan dia akan berubah jadi icon YouTube ketika kalian tap dan seperti ini jadi YouTube kayak gini. Tuh, ya, kelihatan ya jadi YouTube dan ini Instagram. Gitu. Jadi kalian bisa langsung akses aplikasi di bagian lock screen kalian. Dan gue yakin kedepannya akan dikembangkan lagi, nggak cuma langsung buka aplikasi tapi bisa aja ada menu-menu lainnya gitu. Saat ini memang masih iOS 18 beta 2. Gue yakin pada saat versi resminya dirilis akan ada hal-hal baru yang dikembangkan sama aplikasi-aplikasi pihak ketiga untuk bisa masuk ke kontrol lock screen seperti ini, dan bahkan ada menu lagi ketika kalian tap dan tahan nggak langsung kebuka gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian baterai. Kalau kita pergi ke settingan lalu kita pilih ke baterai di sini. Nah, ini terkesan normal aja. Tetapi ada satu secret feature di mana fitur tersebut memberikan notifikasi atau informasi. Jadi ketika kalian charger iPhone kalian, khususnya mungkin di sini menggunakan iPhone 15 Pro ya, tapi di bawah itu gue rasa kayaknya kebagian atau enggak, gue masih tanda tanya. Tapi intinya fiturnya itu semacam notifikasi di mana ketika kalian menggunakan charger yang wattnya hanya 5 watt saja, dia akan memberikan informasi di sini bahwasannya slow charger. Nah, seperti pada gambar di sini ya, jadi dia ada informasi kalau pengisian akan melambat atau lama pengisiannya karena kalian menggunakan charger yang 5 watt. Kalau kalian menggunakan fast charging atau charger yang lebih besar lagi wattnya, ya pastinya notifikasi tersebut tidak akan muncul begitu. Oke, lanjut. Ini ada salah satu fitur di bagian accessibility, dan fitur ini gue suka juga, ternyata sangat diperlukan dan sangat membantu menurut gue. Kita pergi ke setting, lalu di bagian setting ini kalian pilih yang accessibility, lalu di sini adanya fitur vocal shortcuts. Ya, bener banget. Menurut gue, vocal shortcut ini adalah fitur yang sangat secret banget atau rahasia dan gak semua orang tahu cara menggunakannya, padahal sangat membantu. Dan ini udah gue coba, udah gue turn on juga. Jadi kalau misalkan kalian belum turn on atau masih disable, kalian perlu add action terlebih dahulu. Contohnya gini, add action, kalian continue aja, lalu kalian pilih actionnya apa? Mau shortcut, mau Siri, atau mau sistem. Nah, di bawah ini ada sistem. Nah, ini dia sistem, ada action button, app switcher, control center, lock screen, dan lain sebagainya. Contoh, gue pilih lock screen. Oke? Nah, di sini lu mau menambahkan apa nih? Misalkan gue mau menambahkan lock. Oke? Kita go lock. Lock. Lock.
Ya, tadi adalah kita disuruh menyebutkan kata yang sudah kita tulis agar si iPhone bisa menyimpan aksen dan kata suara dari kita, gitu. Setelah itu, action is ready, kita continue aja. So, gua akan coba sekarang, misalkan gue menyebutkan kata lock. Ya, dia langsung mengunci iPhone-nya, seperti itu. Gue contohkan lagi, lock. Ya, langsung mengunci iPhone-nya ya. Jadi bisa kita perintahkan langsung. Nama fitur itu Vocal Shortcuts. Dan ini udah gue coba juga action-nya misalkan open kamera. Dia akan melakukan function atau action membuka aplikasi kamera. Seperti itu. Dan kalian bisa sesuaikan kebutuhan teman-teman. Teman-teman action-nya mau apa, tinggal dibuat aja. Kayak gini, mau shortcut juga boleh. Ini kan ada pilihan shortcut ya, menu shortcut tuh. Tergantung shortcut-shortcut yang lu punya. Lu mau custom kemana, lalu di bawahnya tentunya sistem ya, lo mau yang mana gitu ya, terserah, bebas saja. Ada accessibility juga tentunya. Jadi intinya vocal shortcut ini berfungsi untuk kita memberikan perintah melalui suara untuk iPhone kita, seperti itu. Oke, dan masih di accessibility, hampir mirip-mirip fiturnya sama seperti vocal shortcut, tetapi ini lebih simpel, yaitu ada di bagian touch. Nah, yang ini di dalam menu accessibility kita pilih touch, adanya fitur sound action. Nah, ini juga lebih mirip-mirip seperti vocal shortcut, tetapi sound action ini soundnya itu udah ditentukan. Kalau vocal shortcut kan yang menentukan kita, suara dari kita, namanya dari kita, panggilannya dari kita. Tapi kalau sound action ini sudah disiapkan sama Apple, dan biasanya ini gelap dulu atau kayak ke disable gitu. Kalau kalian mau coba, biarkan aja dia mendownload, karena emang ini harus kayak download dulu, dan download itu otomatis selama kalian terhubung ke internet atau wifi, dia akan ke download sendiri gitu. Dan di sini ada praktisnya juga ya, dimana kalian bisa meniru kata-kata atau suaranya. Misalkan contohnya ini nih. Lah. Tuh, kedengeran ya? Lah. Tuh, kalau ketika gue ngomong lah, nah dia checklist seperti itu. Dia memberikan contoh aja suara soundnya seperti apa. Jadi, misalkan gue pilih yang la ini, dan gue akan pilih sound action dari la ini. Misalkan gue pilih screenshot aja. Kita coba la. Nice. Langsung coba sekali lagi la. Yap, langsung melakukan perintah yang gue perintahkan. Jadi intinya sound action ini mirip-mirip seperti vocal shortcut. Lu bisa memerintahkan iPhone lu berdasarkan sound atau suara dari yang lu punya. Seperti itu. Tapi kalau sound action ini karena tidak personality banget bentuknya ya, gue rasa orang lain yang bersuara ketika sudah tahu kode-kode dari sound action ini bisa saja dia menyebutkan. Jadi gue kurang terlalu suka untuk digunakan. Tapi intinya ini adalah fitur yang sangat rahasia menurut gue. Dan tak jarang orang tahu gitu. Intinya fungsinya juga sama seperti vocal shortcut tadi. Kayak gitu. Lanjut, masih di accessibility juga nih. Adanya fitur di mana di bagian motion ini, fitur show visual motion cues. Jadi ini sebenarnya sangat berfungsi banget ya. Jadi beberapa hari lalu gue di dalam kendaraan bermobil, dan bahkan ketika kita berkendara mobil ataupun motor, fitur ini bisa langsung aktif mendeteksi kalau kita sedang dalam perjalanan atau sedang dalam berkendara. Contohnya seperti ini tuh di dalam mobil. Jadi fitur ini bekerja banget dan membuat lu ketika sebagai penumpang lagi di dalam kendaraan, lu memainkan HP, gue rasa dengan adanya fitur ini, lu tidak terlalu pusing jadinya melihat ke layar HP lu, gitu. Dan aktifnya itu akan otomatis ya. Oke, selanjutnya ini fitur yang gue suka juga, yaitu sound haptic. Nah, cara disable enable-nya sebenarnya sama di bagian setting lalu ke accessibility. Jadi kalian turun ke bawah sini, di sini ada musik haptic, kalian turn on aja. Lalu cara disable lebih cepatnya seperti apa? Jadi ada fitur rahasianya ketika kalian putar lagu seperti ini, dan di mana lu bisa lihat sendiri nih di Dynamic Island gue ada logo musik haptic tuh. Ketika gue tap dan tahan, dia ada di sini musik haptic. Dan di bagian lock screen pun juga ada ya. Di bagian lock screen di sini ada tuh. Kelihatan ya? Ini di bagian lock screen. Kalau lu tap ini, maka fitur tersebut disable. Tapi kalau kalian tap lagi jadi enable. Dimana ini ada getaran cuy itu. Ini getar ya. Bukan berarti nggak getar nih kalau gue taruh di meja. Tuh ada haptic gitu, tetap ada haptic. Nah, cara disable-nya kalian tinggal pilih ini aja, atau bisa dilakukan melalui Dynamic Island seperti ini. Tuh, kalian enable lagi, maka dia akan berfungsi lagi seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian aplikasi kalender. Dan menurut gue ini juga cukup lumayan fitur rahasianya ketika kalian buka aplikasi kalender di sini. Nah, ini dia cara mengetahui fitur rahasianya apa. Lu tinggal zoom in, zoom out aja di kalender. Contohnya seperti ini. Kalau lu zoom in, dia akan lebih memberikan detail
detail setiap catatan yang ada pada kalender kalian. Tuh, kayak gini. Kalau kalian kecilin lagi kayak gini, tuh, dia akan bahkan menghilang atau cuman strip kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau kalian besarkan, dia akan memunculkan setiap catatan atau event yang sudah kalian tambahkan di kalender kalian. Kayak gitu ya. Dan ini cukup sangat enak banget dilihat kalender di iOS 18. Begitu. Fitur selanjutnya ada pada bagian settingan keyboard. Jadi ketika kalian pergi ke setting, lalu di sini kalian pilih general, dan lalu kalian pilih keyboard. Nah, di bagian sini adanya fitur show math result. Fitur ini dimana pastinya akan sangat berfungsi banget ketika kalian mengetik angka di iMessage atau dimanapun, dia akan langsung menghitung angka tersebut. Makanya ada fitur show math result di bagian settingan keyboard ini. Seperti itu. Oke? Masih pada bagian settingan, adanya fitur RCS message yang meskipun fitur ini kita tidak bisa menggunakan karena fiturnya cuma available di United States. Jadi sebenarnya ketika kalian pergi ke settingan, lalu kalian pergi ke aplikasi message di sini, nah di bagian sini harusnya adanya RCS message, tapi gue nggak kebagian. Cuman intinya gue kasih tahu aja seperti ini, adanya settingan RCS message yang sebenarnya RCS tersebut kalau kalian bisa gunakan atau kita kebagian fitur tersebut, maka kita akan bisa gunakan ke teman-teman kita pengguna Android dalam mengirim gambar ataupun mengirim audio. Jadi bentuk pesannya itu bukan MMS lagi, tapi RCS message. Seperti pada gambar yang tadi kalian bisa lihat. Kayak gitu ya. Itu contoh dari orang yang sudah menggunakan di United States. Lanjut di bagian settingan. Karena sebenarnya iOS 18 dan macOS Sequoia itu berkesinambungan adanya fitur iPhone mirroring. Jadi di bagian settingan, ketika kalian di dalam bagian settingan, lalu kalian pilih general, lalu setelah general kalian pilih yang AirPlay and Continuity di sini. Nah, akan adanya fitur iPhone mirroring ini. Fungsinya gimana Bang iPhone mirroring? Fungsinya ya seperti pada gambar ini, kalian bisa lihat. Dimana kalian bisa menggunakan iPhone di dalam MacBook atau Mac komputer kalian tanpa kalian memegang iPhone kalian. Jadi langsung tuh real time kalian bisa akses aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone secara mirroring ke Mac komputer kalian. Yang pastinya Mac komputer kalian harus sudah macOS Sequoia. Seperti itu. Oke? Ya, itu tadi adalah fitur rahasia dari iOS 18 yang sudah gue temukan. Dan gue yakin bertambahnya version selanjutnya atau beta 3, beta 4, beta 5, dan seterusnya hingga official ya dirilis, akan selalu ada fitur-fitur rahasia tersembunyi dan tambah-tambahan fitur. Gue yakin banget. Kedepannya pasti akan jauh gue lebih kembangkan lagi. Tapi intinya untuk saat ini cuman bisa itu yang gue bisa berikan iOS 18 fitur rahasianya apa aja. Oke? Jadi semoga kalian tambah wawasan dengan adanya video dari gue ini. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye!